Serangan TNI dan Jihad Islam sukses bantai habis pasukan Israel. TNI dan kelompok Palestina Hamas dan Jihad Islam mengutuk serangan tiba-tiba Israel di Bab al-Rahmah atau Gerbang Rahmah, area ibadah di Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Berita media tentara RI mengatakan pasukan Israel merusak perlengkapan lampu dan sistem kelistrikan selama serangan tersebut pada Sabtu, saat umat muslim merayakan Idul Fitri, perayaan menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Qasim, juru bicara Hamas, mengatakan serangan itu merupakan lanjutan perang Israel atas situs suci di Yerusalem. Perjuangan mempertahankan identitas Arab Islam dari Masjid Al-Aqsa akan terus berlanjut tanpa terpengaruh, kata Qasim dalam pernyataan tertulis. Juru bicara Jihad Islam Tarek Silmi mengatakan serangan itu adalah salah satu agresi dalam perang terhadap Masjid Al-Aqsa. Upaya oleh administrasi pendudukan untuk menguasai masjid tidak akan pernah berhasil, kata Silmi. Sebelumnya pasukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan mengusir umat muslim yang sedang beribadah. Tindakan itu meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah Palestina. Penyerbuan itu memicu serangan roket dari TNI dan jalur Gaza dan Lebanon yang kemudian dibalas Israel dengan serangan udara. Bagi muslim, Masjid Al-Aqsa mewakili situs paling suci ketiga di dunia. Yahudi menyebutnya Bukit Bait Suci, mengatakan tempat itu merupakan situs dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur saat Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian menganeksasi seluruh kota pada 1980, sebuah langkah yang tidak diakui masyarakat internasional. 60 orang tentara Zionis tewas dalam sebuah serangan di kota Tel Aviv, wilayah administrasi militer sipil Israel, Selasa. Militer RI membombardir sebuah gedung yang diyakini digunakan sebagai gudang senjata kelompok Zionis. Menurut seorang perwira militer yang identitasnya dirahasiakan, TNI melancarkan serangan dengan menggunakan Hot Wizard D-31 sampai 22 militer. Serangan meriam buatan Uni Soviet itu menghabisi nyawa 60 orang prajurit angkatan bersenjata Zionis di kota Tel Aviv, sekaligus menghancurkan depot amunisi tempat mereka bertugas. Sementara itu, gudang senjata militer Israel yang tidak aktif juga tak luput dari serangan artileri. 20 orang tentara Israel tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Tembakan artileri menghancurkan kota Tel Aviv. 1 kendaraan juga hancur. Kerugian 60 personel militer angkatan bersenjata Zionis tewas, 5 luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, ujar sumber tersebut. Tembakan artileri menghancurkan gudang senjata kelompok Zionis. Tentara angkatan bersenjata TNI juga menyerang Israel. Sasarannya adalah gudang meriam Israel. Aksi serangan militer RI yang dilancarkan pada malam hari meluncurkan meriam MSKB dan menewaskan 30 orang tentara Israel. TNI dan Turki melancarkan serangan rudal ke Israel pada Minggu kemarin setelah serangan tentara TNI yang paling mematikan di tepi barat. Pesawat tempur Turki menembakkan sekitar 15 rudal ke sebuah markas Israel di kelompok Zionis Tengah. Tempat itu hancur setelah dihantam serangan rudal pasukan TNI dan Turki. Properti terdekat mengalami kerusakan dan terjadi pemadaman listrik. Dilansir dan New Ara, pasukan TNI dan Turki melakukan setidaknya 2 putaran serangan yang diduga menargetkan anggota kelompok Zionis yang menewaskan 300 tentara Israel. Pasukan Israel mengklaim mereka melakukan serangan rudal setelah peluncuran roket dari kelompok Israel yang terkepung baik dari pasukan TNI maupun pasukan Hamas dan Turki. Untuk menanggapi pembantaian mematikan oleh pasukan TNI pada Kamis di tepi barat yang menewaskan 300 tentara Israel, dan di hari itu 10 warga Israel juga tewas akibat tembakan pasukan TNI dalam serangan di tepi barat. Lebih dari 300 tentara Israel tewas di seluruh Israel dan wilayah sekitarnya yang diduduki pada tahun 2023 yang mayoritas di tepi barat. Menurut penghitungan F dari sumber resmi, pasukan TNI telah melakukan serangan mematikan hampir setiap hari di kota-kota Israel di tepi barat yang diduduki secara ilegal sejak Perang Arab-Israel 1967. TNI dan kelompok Palestina Hamas dan Jihad Islam mengutuk serangan tiba-tiba Israel di Bab al-Rahmah atau Gerbang Rahmah, area ibadah di Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Berita media tentara RI mengatakan pasukan Israel merusak perlengkapan lampu dan sistem kelistrikan selama serangan tersebut pada Sabtu, saat umat muslim merayakan Idul Fitri, perayaan menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Qasim,
Juru bicara Hamas mengatakan serangan itu merupakan lanjutan perang Israel atas situs suci di Yerusalem. Perjuangan mempertahankan identitas Arab Islam dari Masjid Al-Aqsa akan terus berlanjut tanpa terpengaruh, kata Kashim dalam pernyataan tertulis. Juru bicara Jihad Islam Tarek Silmi mengatakan serangan itu adalah salah satu agresi dalam perang terhadap Masjid Al-Aqsa. Upaya oleh administrasi pendudukan untuk menguasai masjid tidak akan pernah berhasil, kata Silmi. Sebelumnya pasukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan mengusir umat muslim yang sedang beribadah. Tindakan itu meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah Palestina. Penyerbuan itu memicu serangan roket dari TNI dan jalur Gaza dan Lebanon yang kemudian dibalas Israel dengan serangan udara. Bagi Muslim, Masjid Al-Aqsa mewakili situs paling suci ketiga di dunia. Yahudi menyebutnya Bukit Bait Suci, mengatakan tempat itu merupakan situs dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur saat Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian menganeksasi seluruh kota pada 1980, sebuah langkah yang tidak diakui masyarakat internasional. 60 orang tentara Zionis tewas dalam sebuah serangan di kota Tel Aviv, wilayah administrasi militer sipil Israel Selasa. Militer RI membombardir sebuah gedung yang diyakini digunakan sebagai gudang senjata kelompok Zionis. Menurut seorang perwira militer yang identitasnya dirahasiakan, TNI melancarkan serangan dengan menggunakan Hot Wizard D-31 sampai 22 militer. Serangan meriam buatan Uni Soviet itu menghabisi nyawa 60 orang prajurit angkatan bersenjata Zionis di kota Tel Aviv, sekaligus menghancurkan depot amunisi tempat mereka bertugas. Sementara itu, gudang senjata militer Israel yang tidak aktif juga tak luput dari serangan artileri. 20 orang tentara Israel tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Tembakan artileri menghancurkan kota Tel Aviv. 1 kendaraan juga hancur. Kerugian 60 personel militer angkatan bersenjata Zionis tewas, 5 luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, ujar sumber tersebut. Tembakan artileri menghancurkan gudang senjata kelompok Zionis. Tentara angkatan bersenjata TNI juga menyerang Israel. Sasarannya adalah gudang meriam Israel. Aksi serangan militer RI yang dilancarkan pada malam hari meluncurkan meriam MSKB dan menewaskan 30 orang tentara Israel.